Halo, hari ini kita akan bahas tentang pengantar ke uji T, ya, uji statistik uji T. Ini adalah satu topik yang baru, ya, benar-benar baru, dan ini akan menjadi landasan untuk ke statistik inferensial berikutnya. Ya, kita lihat apa latar belakang uji T. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang uji Z. Ya, kita belajar tentang uji Z. Uji Z itu menggunakan distribusi normal. Sementara kemudian muncul lagi uji T. Nah, kenapa uji T ini muncul? Ya, itu pertanyaan mendasarnya. Ya, karena ternyata uji Z yang kita pakai selama ini itu harus ada varians dari populasi, standar error atau varians dari populasi. Padahal sebenarnya dalam suatu riset, ya, yang namanya populasi itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, jadi varians dari populasi, ya, itu sesuatu yang tidak kita ketahui atau standar errornya apalagi kita nggak tahu gitu. Jadi kalau sebelumnya, ya, di bab yang lalu kita bisa menghitung karena di soal dibuat diketahui gitu, ya. Jadi varians populasinya itu diketahui. Tapi kalau kita sudah punya penelitian sendiri, ya, nggak tahu dari mana kita tahu tentang varians dari populasinya. Ingat, konsepnya adalah kita menggunakan sampel untuk memeriksa populasi. Jadi yang kita punya itu adalah sampel. Nah, di sini, ya, karena keterbatasan ini nggak ada, maka kita kemudian menggunakan yang disebut dengan nama uji T. Nah, kita lihat apa uji T itu, apa bedanya dari uji Z. Nah, sebelum ke sana, saya mau menekankan dulu, ya, bahwa yang kita masuk itu baru di sini nih, uji T. Ya, jadi ini macam-macam uji hipotesis di dalam statistik. Ya, sorry nih kalau ini kepotong kali ya videonya. Ada yang satu variabel, ada yang dua variabel. Ini nanti kita belajar nanti di stat infer. Ini masih uji T. Ini lebih dari dua variabel. Nah, yang ini akan kita pelajari nanti minggu depan tentang korelasi, ya. Next kita akan belajar tentang korelasi. Korelasi itu sendiri ada regresi dan seterusnya. Saya tidak mau membahas ini sebenarnya. Yang saya mau bahas adalah kalian perlu ingat bahwa data, ya, atau skala yang kita gunakan itu adalah skala interval rasio. Ya, skala interval dan skala rasio itu bisa kita gunakan dalam uji t-test. Jadi tidak berlaku untuk skala nominal dan skala ordinal. Kita lanjutkan. Ini yang kita bahas dulu. Kita bahas tentang uji Z. Z itu adalah M min mu per tau M. Nah, tau M itu apa formulanya waktu itu? Tau M itu adalah tau per akar N, ya. Nah, ini problemnya. Problemnya adalah tau ini populasi. Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu standar deviasi atau varians dari populasi, kita nggak tahu. Jadi kan ini adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa menggunakan uji Z, ya, dalam penelitian kita. Maka kemudian karena kita tidak bisa tahu, maka kemudian muncullah apa yang kita sebut dengan nama uji T. Jadi untuk mengatasi ketidaktahuan itu, ya, muncullah satu teknik statistik. Yang ini yang pertama yang kita belajar yang menjadi dasar, yaitu yang kita sebut dengan nama uji T. Nah, apa bedanya? Ini uji T. Ya. Jadi di sini kapan kita pakai uji T? Ya, kalau kita memang kita nggak tahu memang varians atau standar deviasi dari populasinya, kan pada dasarnya memang kita tidak bisa mengetahuinya gitu. Nah,
dalam situasi ini, dalam kenyataan tidak tahunya tentang populasi atau standar deviasi dari populasi itu, maka kita bisa mengestimasi. Kita estimasi populasi yang kita tidak tahu itu, ya, kita estimasi. Nah, ini kita lihat, ini ada 3 langkah dalam menghitung UJT. Yang pertama kita menghitung variance, yang ini biasa ya, variance, sum of square per DF. DF ya, DF kita udah bahas. Saya lupa di chapter berapa, chapter 7 atau chapter berapa, chapter yang minggu lalu, berapa minggu lalu. Berarti DF ini adalah N-1 ya. Estimasi standar error. Nah, ini yang baru nih, SM, standar deviasi, estimasi standar error, ini notasinya, ya. Ini adalah standar deviasi dibagi dengan akar N. Nah, UJT menggunakan estimasi standar error. Ya, kalau dulu kita pakai tau M, sekarang kita pakai SM. Berarti kita menggunakan sampel data. Jadi ini menggunakan sampel data. Jadi kita bisa mengestimasi. Ya, ini saja nih sebenarnya perbedaan ya, perbedaan UJZ dan UJT dari sisi formula. Ya, jadi dari sisi formula hanya ini nih perbedaannya. Kemudian ya, saya lanjutkan. Nah, jadi estimasi standar error ini digunakan untuk mengestimasi standar error dari populasi. Jadi kita menggunakan sampel untuk mengestimasi populasinya. Makanya kita berkali-kali saya katakan bahwa kita harus hati-hati dalam penarikan sampel. Ya, sampel kita tuh harus menyerupai populasinya, harus sangat mirip dengan populasinya. Karena benar-benar di sini kita mengandalkan sampel. Ya. Tahu ini yang tidak kita ketahui. Nah, jadi kalau gitu ya, kita menggunakan SM ini ya dalam formula T ya. Jadi T kita itu menggunakan estimasi standar error ya. Nanti detailnya silahkan ya dibaca sendiri ya. Nah, ini DF degree of freedom N-1. Nah, jadi konsepnya di sini bahwa semakin besar nilai DF ya, semakin besar nilai DF itu berarti tuh sampelnya semakin baik ya. Kalau dikatakan DF itu besar, berarti sama saja dengan dikatakan bahwa N-nya itu besar ya, karena N dengan DF itu berhubungan secara langsung ya. Kalau DF-nya besar, otomatis N-nya besar ya kan, kelihatan tuh dari sini. Terus nah, distribusi T ya, distribusi T ini tidak sama dengan distribusi Z ya. Jadi kalau distribusi Z itu distribusi yang perfect normal, distribusinya perfect normal. Tapi distribusi T ini distribusinya normal juga, tapi dia tidak perfect, dia mendekati. Jadi di sini disebut approximate a normal distribution. Itu perbedaannya dengan distribusi Z. Jadi kalau distribusi Z itu perfect normal, distribusi T itu adalah distribusi normal tapi tidak perfect normal. Ya. Semakin besar nilai N, maka semakin baik dia, semakin mendekati normal, semakin mendekati perfect normal, ya. Oke. Bagaimana bentuk dari distribusi T? Ya, shape atau bentuk dari distribusi T itu tergantung dari nilai N-nya. Ya, tergantung dari nilai N. Apakah dia flat atau
atau tinggi begitu atau normal tergantung dari nilai n-nya. Nah, ini di sini. Ya. Kalau n-nya atau n atau df sama aja ya. Kalau n-nya atau df-nya kecil, maka dia cenderung rendah begini ya. Kalau dia naik itu dia cenderung normal. Biasanya dikatakan ya, kalau ya, ini semuanya nih distribusinya normal ya. Mau df-nya 5, df-nya 20, ini semuanya distribusi normal. Tapi bentuk shape-nya berbeda. Ya, semuanya itu distribusi T. Jadi kalau boleh saya katakan begini. Distribusi Z itu satu macam. Yaitu distribusi yang perfect normal. Ada tabelnya, ya, satu macam saja. Distribusi T dia normal juga. Tapi dia tidak perfect normal. Ya, distribusi T ini tergantung dari nilai n-nya. Atau tergantung dari degree of freedom-nya, sama ya. Nah, jadi distribusi T ini banyak. Dia normal, tapi dia banyak. Kalau distribusi Z, dia normal, tapi dia satu macam. Nah, kalau dilihat apa perbedaan antara distribusi Z dengan distribusi T. Ya, di sini dikatakan bahwa kalau distribusi T, ya, kalau kita menggunakan distribusi T, kita ada tambahan perhitungan. Tambahan perhitungannya apa? Kita harus mengestimasi standar error. Ya, jadi sebelum kita menghitung nilai T statistik, kita harus mengestimasi dulu standar error. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah di bentuk kurva, ya, di bentuk kurva. Di sini dikatakan distribusi T is not perfectly normal. Jadi dia tidak perfect seperti saya katakan tadi. Dia tergantung dari nilai df atau nilai n-nya. Ini bentuk tabel dari distribusi T. Ya, tabel distribusi T, di sini df ya, berarti n-1. Nah, kita lihat kita sudah belajar ada dua macam proporsi, yaitu ada dua macam ya proporsi, one tail dan two tail. Ini yang one tail, ini yang two tail, ya, bisa dibaca di sini ya. Jadi kalau one tail 5%, df-nya 3, angkanya ini. Tapi angka ini berlaku kalau di two tail, dia 10%, df-nya 3. Kalau two tail-nya 5%, kita lihatnya yang ini. Tabel ini silahkan lihat di buku ya, di appendix di belakang. Ini banyak, ini df-nya ke bawah ini, ya. Ini cuman dicuplik sampai 6. df-nya 6, ini kalau diteruskan itu banyak. Nanti lengkapnya silahkan lihat di buku. Yang jelas, kalau kita lihat tabel, yang pertama kita harus paham adalah kita sedang mengerjakan hipotesis yang one tail atau yang two tail. Ya, kalau one tail berapa persen? 1%. Nah, berarti lihatnya kolom ini. Kalau misalkan 5%, lihatnya kolom ini. Itu kalau yang one tail. Kalau yang two tail, 5%, lihatnya yang ini. Ya, lihat di sini ya, saya kira paham. Nanti bisa latihan lagi. Nanti ada contoh soal nanti ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah contoh distribusi, ini df-nya berapa? Df-nya 3 ya. Df-nya 3 5%. Df-nya 3 5%. Ya. Ini two tail. Waduh, salah ketik. Sebentar. DF-nya 3, 5%, 2,353. Jadi ini 5% di sini.
2,353. Oh ya, ini bukan nih 5% nih baca ya. Ini semua proporsinya 10%. Jadi dia katakan 5% di sini, 5% di kiri, 5% di kanan ya. Jadi ini sama dengan nih yang di blok ini nih. Ya, 2,353 karena dia kan simetri kiri kanan sama persis sama seperti yang di distribusi Z ya, 5% di sini, 5% di sini. Jadi totalnya 10%. Jadi yang total 10% itu sini dan sini. Gitu ya, kiri dan kanan. Ini batasnya ini. Dari mana kita dapat angka ini? Kita dapat angkanya dari tabel. Ya, tabelnya bisa dilihat di bagian appendix belakang ya di buku. Apa step-step dari uji hipotesis? Ya, biasanya saya udah nggak bahas lagi nih step-step ini, saya cuma tinggal mengatakan ya, ini sama dengan chapter yang lalu ya, untuk step-step ini ya sepanjang segala abad sama terus untuk semua uji statistik. Ini saya cuplik saja yang ada di buku Gravater, di situ dituliskan ada 4 step ya, seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya kita selalu menggunakan 5 step. Step yang kelima adalah reporting. Nanti saya ada beri contoh di belakang. Jadi kalau kita sebut step yang pertama, ya kita buat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Ya, kita udah pelajari itu minggu lalu. Lalu kemudian kita cari daerah kritik, ya kita tentukan daerah kritik. Ini kita sebagai peneliti ya. Yang ketiga, baru di sini kita hitung-hitungan. Ya, kita melakukan perhitungan itu di step yang ketiga. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini yang keempat. Yang keempat, baru kita melihat daerah kritik itu, kita bandingkan ya, daerah hasil nomor 2 dengan nomor 3 kita bandingkan. Kalau nilai T yang kita hitung berada di daerah kritik, maka H0-nya kita tolak. Ya, H0 ditolak. Tapi kalau dia tidak berada di daerah kritik, maka H0-nya gagal ditolak. Jadi kita memakai dua istilah, yaitu ditolak ya, atau H0-nya gagal ditolak. Nanti kita lihat lagi contoh ya. Saya lanjutkan next. Nah, ini mengulang lagi konsep ya, konsep di bab yang lalu. Kalau kita punya populasi sebelum treatment ya, populasi dengan mu-nya 30, kemudian kita treatment, berarti setelah kita treatment kita punya satu populasi yang baru. Yang perlu kita ingat kemarin bahwa ya apanya yang sama ini, standar deviasinya sama ya, sebelum dan sesudah treatment standar deviasinya sama. Jadi yang mau kita periksa adalah populasi baru setelah kita treatment. Nah, ini daerah kita menolak H0 ya. Ini kalau ini alfa 5%, DF 15. Ini contoh aja ya, contoh gambar. Nah, kita juga sudah belajar yang namanya effect size ya. Kita sudah singgung juga yang namanya effect size. Di sini diulang lagi. Jadi effect size ini untuk mengetahui ya seberapa besar efek atau dampak dari sebuah treatment. Ya, seberapa besar efek dari treatment. Nah, ini formula yang kita gunakan. M min mu per standar deviasi. Minggu lalu saya sudah berikan tabel ya, kriterianya apakah kecil, sedang, besar ya. Silahkan tabel yang itu tuh dipakai. Nah, yang mau saya katakan yang harus kita ingat di sini adalah kalau treatment kita itu ditolak ya, treatment ditolak berarti hipotesis si peneliti terbukti ya, jadi signifikan atau
ada efeknya. Cuma ya, kita belum tahu efeknya itu besar atau tidak ya. Kenapa Cohen membuat yang seperti ini? Ya. Karena latar belakangnya adalah ada kecenderungan atau ada keterbatasan dari statistik ini, yaitu kalau sampelnya besar ya, biasanya suka kedeteksi treatment itu memiliki efek. Ya, jadi efek itu ada, itu disebabkan karena nilai N yang besar. Bukan benar-benar karena treatment. Ya, jadi penting bagi kita untuk melaporkan seberapa besar efeknya kalau treatment itu signifikan, ya, kalau hipotesisnya signifikan. Jadi kita bisa lihat, tentu saja kita bisa lihat dari laporan atau dari yang kita laporkan itu efeknya itu kecil, sedang, atau besar. Tentu saja kita mengharapkan kalau suatu treatment itu memiliki efek, tentu efeknya yang kita harapkan ya paling nggak medium lah gitu ya. Kalau efeknya kecil, ya berarti treatmentnya tidak terlalu handal lah begitu. Jadi kalau misalkan kalian sebagai terapis, kalian misalkan terapis anak itu ya, klinis anak. Terus kalian membuat satu treatment untuk anak yang ya misalkan berkebutuhan khusus ADHD atau apalah gitu ya. Kalian melakukan satu terapi bermain atau terapi menggambar atau terapi mengerjakan puzzle dan seterusnya gitu. Nah, misalkan kalian mengklaim ya terapi kalian itu punya efek, nah kan lebih baik kalau efeknya itu besar ya dibandingkan dengan terapi kalian itu punya efek tapi efeknya itu kecil gitu. Ya, jadi ini pentingnya di sini si Cohen. Jadi Cohen ini selain kita menghitung nilai D, nanti kita juga bisa menghitung yang namanya nilai R-square ini. Nanti kita lihat di contoh. Apa ini R-square? Ini agak sejalan nanti dengan topik korelasi ya. R-square ini adalah persentase sebenarnya lebih enak dikatakan persentase sumbangan dari treatment ya, persentase sumbangan dari treatment. Nanti kita lihat deh, nanti ada contohnya nanti ya. Jadi Cohen ini menawarkan dua formula, yaitu D, kita menghitung nilai D, dan kita menghitung nilai R-square ya, nilai D dan nilai R-square. Jadi kita akan hitung dua-duanya nanti dalam contoh kita. Oke. Yap, saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh. Contoh saya ambil dari buku. Ya, diambil dari contoh 92. Sini ada satu penelitian yang dilaporkan pada tahun 2015. Ya, laporan bahwa kalau orang membaca dengan menggunakan light emitting itu kayak kalau kita baca gitu dari HP atau dari notepad atau mungkin pakai lampu baca gitu ya. Jadi bukan pakai lampu ruangan gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa si peneliti ini mau memeriksa apakah kalau kita baca pakai lampu yang ya sebenarnya mungkin tidak terlalu nyaman gitu ya untuk mata kita, ini berpengaruh apa enggak. Jadi dia bilang, jadi ini hipotesisnya, membaca dengan menggunakan lighting emitting itu sebelum tidur ya, before the bedtime, kan signifikan katanya, berdampak signifikan terhadap tidur dan menurunkan
awareness, kewaspadaan di pagi hari ya, orang tuh menjadi kurang waspada begitu di pagi hari. Jadi dia tes sampelnya 9, dia ada 9 volunteer yang setuju untuk, jadi dia sudah janjian itu dengan 9 volunteernya nih, selama 15 menit sebelum tidur ya gunakan e-reading atau light emitting itu untuk membaca dari selama paling sedikit 15 menit ya sebelum tidur, lalu besok paginya itu dites gitu. Ini nggak tahu ini harusnya sih nggak 1 hari aja gitu ya. Mungkin ini harus dibaca lagi artikel ilmiahnya. Nggak mungkin orang cuma disuruh baca 1 hari besok dites, biasanya sih nggak gitu, mungkin berapa seminggu atau berapa lama gitu, setiap hari itu nonton lalu dicek gitu ya, dicek kewaspadaannya. Nah, diketahui ini for general population, jadi ini diketahui jadi ini sebelum treatment ya. For the general population, score on the test average. Jadi ini rata-rata ya, average dari dari alertness orang itu pagi hari itu sekitar 50 dan dia berdistribusi normal. Ya. The sample of participant had Jadi dari sampel 9 ini, dari 9 volunteer ini, dia dihitung, dia sudah dapatkan, ini laporan dia ya, M-nya 46, SS-nya 162. Nah, kita lihat, kalau kita diminta membuatkan uji hipotesisnya ini seperti apa, ya kita lihat. Seperti biasa, ada step-stepnya ya kan, stepnya ada 5 step itu. Sini saya tuliskan satu-satu, ini step yang pertama, ya. Jadi gini ya, kan ada 2 macam tuh uji hipotesis, ada one tail, ada two tail. Kita nggak bisa langsung mengerjakan one tail. Ya, kita biasanya orang mengerjakan dengan menggunakan two tail dulu. Jadi ini stepnya kita gunakan two tail lebih dahulu. Ya. Nah ini, jadi dikatakan mu-nya tidak sama dengan 50. Tadi kan yang populasi kan 50 katanya. Ya, jadi kalau kamu membaca dengan menggunakan lampu yang nggak proper lah begitu, maka mu-nya tidak sama dengan 50. Ya. Mean alertness score is not 50 katanya. Ini step yang kedua. Jadi step yang pertama buat hipotesis ya. Step yang kedua kita tentukan daerah kritik. 5%, N-nya 9, berarti DF-nya 8. Ini angka ini dapatnya dari tabel ya. Jadi ini namanya T-tabel. Jadi nilai T itu nanti ada 2 macam, yaitu nilai T-tabel dan nilai T yang kita hitung. Nilai T-tabel itu ada di step yang kedua. Nilai T yang kita hitung nanti adanya di step yang ketiga. Jadi ini kita gambarkan ya. Ini daerah kritiknya ya, total. Kemudian step yang ketiga kita hitung, yang pertama kita hitung sampel variance. Ini enak banget nih udah dibuatin kayak gini ya. Sampel variance ya, SS per DF. SS-nya dia sudah kasih tahu ini ya 162, DF-nya tadi N-nya 9 katanya, berarti DF-nya ini 8. Jadi sampel variance-nya 20,25. Nah, lalu ya kita estimasi dulu nih standar error. Kita estimasi standar error root dari S square per N nih. Kita dapat nih 1,5. Kemudian kita hitung nilai T. Ya, ini namanya nilai T statistik atau boleh kita sebut dengan nama T hitung. Kalau tadi T tabel atau boleh disebut dengan nama T kritik. Ya, perhatikan nama-nama ini ya, jangan sampai salah. T M min mu per SM. Nah, saya mau tekankan lagi ya, mu ini apa? Ini adalah hipotesis si peneliti ya kan? Udah pernah kita bahas dulu waktu bahas hipotesis. Jadi ini 50 nih hipotesisnya si peneliti. M ini adalah yang kita ambil datanya di lapangan.
Jadi 46 kurang 50 dibagi dengan 1,50. Jadi 2,67. Step yang ketiga, baru kita buat keputusan. Keputusan apa yang mau kita buat? Kita dapat T hitung itu min 2,67. Min 2,67 berarti berada di sini. Ya, berarti berada di daerah kita mereject H0. Ya. Perbandingan inilah yang kita lakukan di step yang keempat. Jadi step yang keempat kita compare hasil di step yang kedua dan step yang ketiga. Ya, kita compare terus kita buat keputusan. Keputusannya apa? H0-nya ditolak. Jadi kalau gitu, kalau H0-nya ditolak, ya saya kembali ke H0. H0-nya ditolak, ini kan ditolak. Berarti berlakulah hipotesis alternatif. Ingat bahwa hipotesis alternatif ini adalah hipotesisnya si peneliti. Ya. Jadi kalau begitu, ketika kita menolak H0, berarti kita sudah berhasil membuktikan bahwa hipotesis si peneliti itu benar. Jadi memang ternyata rata-rata dari alertness itu, kewaspadaan, skor kewaspadaan itu tidak sama lagi dengan 50. Ya, jadi kalau kita malam itu kita baca dengan menggunakan cahaya yang nggak proper gitu, ya, maka rata-rata tingkat kewaspadaannya tidak sama lagi dengan 50 begitu. Padahal umumnya populasi itu umumnya tuh 50. Tapi kalau kita bacanya gunakan itu nggak akan sama lagi. Ya. Lalu sebentar saya agak melebar dulu ya karena ini penting. Nah, kita lihat di sini. Ini nih 46 ya dari sampelnya. Ya, 46 ya. Jadi dari sampel yang diambil itu ternyata jadi begini, tidak sama lagi dengan 50. Di sini menunjuk pada angka 46. 46 berarti lebih kecil dari 50. Sehingga penelitian ini nanti bisa dilanjutkan dengan menggunakan uji hipotesis. Uji hipotesisnya one tail. Ya, one tail. Jadi kalau gitu si peneliti bisa berhipotesis bahwa rata-rata skor kewaspadaan itu nanti akan lebih kecil dari 50. Tolong kalimat itu di-keep dulu, nanti kita lihat di contoh berikutnya. Ya, supaya saya nggak balik-balik. Saya lanjutkan di contoh yang keempat. Contoh yang keempat, kita sudah buat keputusan. Ya, keputusannya kita menolak H0. Ya, jadi kalau gitu ini sudah terbukti bahwa membaca dengan cahaya yang nggak proper tadi itu berdampak pada tingkat kewaspadaan ya di pagi hari gitu. Ya, oke. Lalu seperti yang saya jelaskan di depan tadi, kalau H0-nya di reject, ya H0-nya ditolak, maka kita otomatis akan menghitung yang namanya effect size, ya, effect size. Ini formula dari effect size tadi. M min mu per standar deviasi. M-nya 46, mu-nya 50. Ini adalah hipotesis, ya. S-nya ini kan tadi variansnya 20,25 ya. Jadi 0,89. 0,89 ya, kamu bisa lihat di tabel yang di bab yang lalu. Ini berarti dampaknya besar. Artinya apa nih dampaknya besar? Jadi pengaruh dari membaca dengan cahaya yang nggak proper tadi itu berdampak besar terhadap tingkat kewaspadaan di pagi hari. Ya. Nah, lalu ini satu formula yang ditawarkan oleh Cohen. Ya, ada formula yang berikutnya yang kita sebut dengan nama R square. Nah,
R square itu di sini dia jelaskan, ya, kalian ada di buku bisa lihat. Ya. Di sini dilihatkan nih, ini serat ini 306 yang ini kalau treatmentnya di remove, ya. Ini jadinya 162. Dari 306 ini menjadi 162, maka itu sudah mereduce, mengurangi menjadi 47%. Ini silahkan ini dihitung, ya. Saya nggak siapin kalkulator. Saya yakin angkanya sudah benar, udah pernah dicek. Ini dikurangkan, kamu bagi lagi dengan 306, kamu kalilah 100% gitu, ya. Ini akan ketemu dengan 47%. Ini yang disebut dengan nama R square. Tapi berhitung seperti ini agak sedikit rumit, ya. Lebih baik kita menggunakan cara yang berikut ini. R square sama dengan T square dibagi dengan T square tambah DF. Nah, kita lihat. Ini T yang mana ini? T hitung atau T tabel? 2,67. Ya. 2,67 itu adalah T yang kita hitung. Ini. Ya. T yang kita hitung, bukan T tabel. T tabel kita yang ini, ya, yang di step yang kedua. Jadi ini adalah T hitung, ya. Jadi ini T yang kita hitung. Dikuadratkan, ya. Jadi mau plus mau min nggak masalah, ya. Plus min dikuadratkan, dibagi dengan T square ditambah dengan DF. Ini ketemu dengan 0,47. Artinya kalau kita buat dalam persentase, ini artinya 47%, ya, kita kali 100, 47%. Nah, apa meaningnya? Ini yang paling penting, ya. Jadi, yang mempengaruhi menurunnya tingkat kewaspadaan orang itu sebenarnya bisa macam-macam, ya. Yang mempengaruhi tingkat kewaspadaan kita menurun di pagi hari itu bisa macam-macam. Yang pertama, mungkin ada masalah kesehatan, mungkin. Yang kedua, mungkin cuaca lagi nggak enak, ya, terlalu panas atau bagaimana begitu, atau terlalu dingin, nggak cocok misalkan. Atau bisa juga mungkin kualitas tidurnya tidak begitu baik, ya. Tapi 47%-nya apa? 47% ini adalah sumbangan dari, ya, saya menggunakan kata sumbangan, ya. Sumbangan dari sumbangan dari efek membaca dengan lampu yang tidak proper, ya. Itu adalah 47% pengaruhnya. Ya, 47% pengaruhnya dalam menurunkan tingkat kewaspadaan. Jadi yang mempengaruhi menurunnya tingkat kewaspadaan orang itu macam-macam sebenarnya. Ya. Bukan satu-satunya karena kita baca di di cahaya yang nggak proper tadi. Nah, nanti di kedepannya di korelasi, ya. Nanti ada lagi yang namanya multiple regresi gitu. Kita akan mempelajari tentang R square ini lebih banyak, ya, nanti jadi di di statistik inferensial, ya. Tapi saya bisa jelaskan mungkin sedikit di sini supaya bisa lebih jelas begitu, ya. Atau nanti ajalah dikorelasi aja, ya, minggu depan, ya, biar nggak nyampur-nyampur. Semoga ini bisa dipahami gini yang 47% ini, ya. Atau kalau saya mau beri gambaran, misalkan gini, kamu belajar gitu, ya, kamu dapat IPK, kamu dapat nilai statistik. Yang mempengaruhi kamu berhasil di nilai statistik itu kan bukan cuman karena kamu suka statistik, misalkan kamu termotivasi atau ya macam-macam hal lah yang kamu suka. Kamu misalkan, ya, suka dan tidak suka dengan satu mata kuliah, itu macam-macam pengaruhnya. Bisa karena pengajarnya, ya, lihat mukanya aja udah males, lihat suaranya udah males gitu, itu pasti berpengaruh juga. Nah,
Tapi bagaimana caranya kita melihat satu pengaruh itu berapa besar sumbangannya, kira-kira begitulah. Ya, kalau nanti nggak jelas silahkan kita ketemu di sesi tanya jawab ya. Oke, saya lanjutkan. Di beberapa bab yang lalu, saya pernah bahas juga tentang yang namanya confidence interval, ya, confidence interval. Di sini confidence interval ini gunanya apa? Kalau formulanya ini gampang ya, M plus minus T SM. Nah, ini T-nya T apa ini? Coba lihat, 2,306 itu adalah T kritik. Ya, T kritik ya. Ini kalau nggak percaya nih kita lihat lagi nih. Nih. Ya, jadi hati-hati ya, dicatat tuh baik-baik. Ketika menghitung confidence interval, kita menggunakannya T kritik. M-nya ini tahu, standar estimasi standar errornya tahu. Kita ketemu angka ini. Artinya apa? Ya, ini kalau kita tambah hasilnya 49 lebih, kalau kita kurang hasilnya 42 lebih ya. Artinya kalau penelitian yang seperti ini kita ulang-ulang terus-menerus ya. Kita lakukan berkali-kali, mau sampelnya berapa banyak, maka rata-ratanya atau min populasinya, populasi loh ya, ini bisa kita estimate. Jadi kita kan mengestimate min populasi. Jadi rata-rata min populasi itu pasti berkisar antara 42,541 sampai 49,459. Ini cara tulisnya kayak gini nih. Kalau di matematika, biasanya kalian kenalnya nulisnya kan kayak gini ya. 541. Biasanya tulisnya kan kayak gini nih. Confidence interval kecil sama ini. Ini nih gaya menulis. Ini salah ya. Oke. Ini sebenarnya nih sama. Kalau dalam cara internasional, orang memang menggunakan ini nih, kurung siku seperti ini. Ya, jadi kalau saya tulis misalkan kurung siku 3,10, ini secara matematis ini artinya sama kayak gini lah, kira-kira gitu. Ada lagi orang kalau nulis tuh misalkan kalau dia tulis 3,10 ini di kurung siku, ini bukan salah ketik ya. Ini artinya begini nih kira-kira. Enggak pakai begini. Ya, ini dihapus nih. Gitu ya maksudnya ya, ini tambahan aja. Jadi ini kalau di artikel ilmiah tulis kayak gini nih, kurung siku, ini maksudnya dia interval. Dia berada antara 42,541 sampai 49,459. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini step yang kelima, reporting. Ya. Biasanya di step yang kelima, reporting, kalimat yang pertama yang digunakan di sini, ya, itu adalah teknik statistik yang digunakan. Nanti teknik statistik ini macam-macam, ya. Ada yang gunakan t-test, ada t-test one sample, t-test. Ini masih t-test one sample. Harusnya saya tulis tuh t-test using t-test one sample, tapi nggak apa-apa lah. Ini latihan dulu. Nanti ada t-test independen, t-test dependen. Jadi yang pertama kita tulis dulu harusnya, ya. Harus kita tulis dulu, baru kemudian kita tulis kesimpulan kita, apakah H0-nya di reject atau fail to reject, ya, ditolak atau gagal ditolak. Kita laporkan alpha levelnya. Kemudian kita tuliskan hipotesisnya, ya, hipotesisnya dari hasil ini apa hasilnya gitu, ya. Jadi level of alertness was significantly lower than score for the general population, ya. M-nya 46, standar deviasinya ini, ya. Ingat bahwa ini harus dilaporkan bersama-sama, ya, min dan standar deviasi.
Ini yang yang hasil kita hitung T ini DF ya 8. Hasil T hitungnya ini kita ada di pelaporan. Sorry. Dan yang tidak kalah penting ini, ya, kalau dia signifikan, kalau dia di reject, kita tulisnya ini. Jadi kalau kamu reject, maka pelaporannya kayak gini. Tapi kalau kamu fail to reject, ya, fail to reject, maka kamu harus buatnya P lebih besar dari 0,05. Ini alpha level kalau 5%. Kalau 1% ya sudah tinggal ganti 5-nya dengan 1. Ya. Ini 95% confident interval ini hasilnya. Tadi confident interval tadi yang kita hitung. Ya, sorry saya balik dulu, saya ada yang lupa katakan tadi di sini, ya. Tadi ini saya katakan ini kan T kritik, ya, 5%. Ya, T kritik ya 5%. Ingat bahwa untuk menghitung ini confident interval, kita selalu menggunakan 5%. Ini selalu. Ya, selalu gunakan 5%. Kalaupun hipotesis kita, ya, di step yang kedua, kita gunakan 1%, tapi ketika menghitung confident interval, kita harus gunakan 5%. Ingat bahwa confident interval ini gunanya untuk mengestimasi populasi, ya, populasi. Ketika mengestimasi populasi, ini kesepakatannya selalu gunakan 5%. Jadi 5% di sini ini ya, persen yang di sini, alfa di sini tidak ada hubungannya dengan yang step yang kedua. Jadi step yang kedua tuh boleh 1%, boleh 10%, boleh 0,1%, boleh 5%, terserah. Tapi ketika menghitung confident interval, kita harus selalu gunakan 5%. Ya, oke, saya balik ke sini. Makanya ini ditulis begini, 95% confident interval. Efeknya large, D-nya 0,89, jadi seperti yang saya katakan bahwa ketika menghitung efek size, ya, itu large, medium, atau small, itu biasanya adjustment si researchers, ya, adjustment si peneliti. Sehingga kita perlu menulis apakah menurut kita itu large, medium, atau small. Jadi harus ditulis. Kemudian terakhir kita juga tulis R square-nya. Jadi inilah pelaporannya secara lengkap seperti ini, reportingnya. Sebenarnya ini nggak lengkap juga nih, saya baru ingat juga nih. Harusnya ini using t-test, ya, saya tambah aja ya, one sample. Ya, one sample harusnya ditambah lagi nih, two tail. Jadi kita gunakan two tail di sini. Ya. Silahkan nanti dilengkapi. Sekarang saya masuk ke contoh berikutnya. Directional hypothesis. Jadi seperti yang saya katakan bahwa directional hypothesis ini baru bisa kita lakukan kalau ada alasannya, ada argumennya. Yang pertama, bisa berdasarkan teori, bisa berdasarkan penelitian yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa melakukan ujuk-ujuk langsung one tail gitu, nggak bisa. Ini saya bicaranya dalam penelitian yang real di lapangan, ya. Tetapi kalau ada soal, ya, ada soal cerita gitu. Ini ceritanya kalau kalian ngerjain ujian, ya. Ini ceritanya lain lagi nih. Kalau kalian mengerjakan ujian, nah, kalian harus lihat si penelitinya berhipotesis apa. Kalau dia berhipotesis ada direksionalnya, berarti kalian harus kerjakan langsung one tail. Paham ya maksudnya, ya? Tapi kalau kalian mengerjakan suatu penelitian sendiri, kalian tidak boleh tiba-tiba mengerjakan one tail. Kecuali kalau itu berdasarkan penelitian sebelumnya,
atau ada teori yang merujuk, ya, ada dasar teori yang kuat. Kalau enggak boleh. Tapi kalau kerjakan soalnya jelas-jelas ada direksionalnya, mengatakan lebih kecil, lebih besar, lebih baik, lebih buruk, lebih tinggi, meningkatkan, menurunkan, ya, kalimat yang mengandung direksional berarti harus langsung mengerjakan dengan one till. Semoga paham. Oke. Ya, ini asumsi dari t-test. Asumsinya ada 2 sebenarnya, ya, kita lihat aja, ya. Dia independen, kecoret tadi, ini independen itu kayak tadi tuh ada, saya udah jelasin ya dulu ya. Kalau dalam penelitian tadi kan sampelnya ada 9, berarti ada 9 partisipan gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan independen ini ya, partisipan 1 dengan partisipan 2 skornya nggak ada hubungannya. Itu yang dimaksud dengan independen. Nanti di start infer ada lagi sampel yang independen, itu berbeda lagi. Ini partisipan loh yang dimaksudnya observe ya. Data yang kita observasi. Ini harus independen. Yang kedua, sampel ini, pengambilan sampel harus secara random. Ya, selalu begitu dalam statistik inference tentang sampel begitu ya. Jadi harus random, harus independen. Nah, lalu ya jelas harus berdistribusi normal. Kalau nggak normal, nggak boleh lakukan uji T. Ini contoh directional one tail. Ya, ini kasusnya sama ya dengan tadi ya. Populasinya rata-ratanya 50, partisipannya 9, ini datanya persis sama dengan yang tadi. Tapi sekarang kita coba one tail. Kenapa kita bisa mengambil ini less than 50? Karena tadi yang angka 46 tadi itu loh, ya, yang saya bahas tadi di depan. Dari sampel yang di penelitian sebelumnya, ternyata angkanya itu mengarah ya ke lebih kecil dari 50. Jadi gini, agak susah ya ngomongnya ya. Jadi gini, di penelitian yang lalu, ya, di penelitian yang pertama, si peneliti kan cuma mengatakan tidak sama dengan 50. Itu two tail. Jadi ketika two tail dia berbicara tentang sama atau tidak sama. Nah, kemudian karena dia signifikan, dia ingin tahu lagi lebih dalam. Ini kalau sama, kalau tidak sama, tidak samanya itu seperti apa? Di bawah atau di atas angkanya? Ya. Kalau dia di bawah, ya, karena tadi kita dapat angka 46, berarti dia berasumsi, wah, ini di bawah nih, berarti lebih kecil nih. Ya, makanya ini kita sebut dengan nama, ini hipotesis si peneliti. Ya, saya kira paham. Saya lanjutkan. Ini daerah kritik ya, one tail, silahkan lihat, latihan lihat tabel. DF-nya 8 karena partisipannya 9, 5%, ini batasnya sekian. Ya, latihan yang lihat tabel ya. Belajar sendiri, cek tabel belakang. Saya lanjutkan. Ini yang ketiga, cara berhitung. Menghitungnya sama antara one tail dengan two tail, jadi tinggal saya copy aja min 2,67. Ini tabel ya. Min 2,67 ada di mana? Ada di sini gitu ya. Jadi step yang keempat, kesimpulannya di reject ya, H0-nya rejected ya, di reject, ditolak. Jadi kesimpulannya adalah membaca dengan itu, mereduce, mengurangi itu ya, berarti signifikan untuk one tail, jadi udah lebih kuat lagi. Kemudian yang lainnya ya, yang lainnya saya nggak hitung lagi ya, kayak Cohen dan seterusnya, itu kan formulanya sama ya, jadi saya tulis saja seperti ini nih, reportingnya begini, karena diasumsikan yang tadi ini kelanjutan dari yang tadi gitu ya. Tapi kalau kalian mengerjakan soal atau terus disuruh buat kesimpulannya secara lengkap ya, kalian mulailah dengan
apa yang harus ditulis. Jadi seperti ini misalkan t-test. Jadi dengan menggunakan t-test one sample, H0 ditolak ya, signifikan, lalu ditulis tuh alasannya apa. Ternyata membaca dengan menggunakan lampu yang ya saya sebut aja lah lampunya nggak proper gitu ya, lighting emitting screen gitu ya, itu mengurangi tingkat kewaspadaan ya secara signifikan. Hasilnya T-nya sekian, P-nya sekian ya. Lalu ya perlu dilaporkan D, confidence interval dan seterusnya. Ya, formulanya sama persis dengan tutel, jadi saya nggak tulis lagi. Ini garis besarnya kalau kita report apa saja ya. Jadi harus ada, kalau ada M, ada standar deviasi, ada ini dan seterusnya ya. Ini ada di buku ya. Saya kira dengan melihat contoh tadi saya sudah menulis lebih lengkap. Ya, saya harap paham ya. Saya menampilkan satu soal di sini ya, bisa kalian gunakan untuk latihan. Soal ini saya ambil dari buku Grapheter, tapi sorry saya lupa edisi yang keberapa, saya nggak cantumkan ya. Kenapa saya nggak tahu, kalau umpamanya ada juga di buku kalian soalnya ya sudah. Kenapa saya cantumkan soal seperti ini? Karena begini. Sebenarnya ya, ini materi t-test one sample ini baru kali ini ya, setelah sekian lama nih kurikulum berubah-ubah, baru kali ini dimasukkan di StatDAS. Tadinya ini menjadi bahan dari StatInfer. Nah, ketika di StatInfer itu sebenarnya intinya adalah belajar macam-macam teknik statistik ya. Macam-macam teknik statistik itu bukan hanya kita hitung secara manual, tapi tentu saja kita harus menggunakan alat bantu. Ya, setengah mati kalau kita hitung manual. Ya, kita kan tidak dididik untuk jago hitung di statistik ya. Kita dididik untuk memahami satu kasus itu kita gunakan teknik statistik yang seperti apa, terus bagaimana cara bacanya. Ya, cara baca laporan maksudnya ya, laporan yang saya tuliskan tadi di depan itu sesuai dengan standar APA ya, internasional. Harusnya penelitian yang baik itu pelaporannya lengkap ya. Kalau dia signifikan, kita hitung nilai kohennya sampai nilai R square-nya gitu ya. Nah, kenapa saya berikan ini? Karena ketika kita perlu alat bantu. Nah, seperti yang saya katakan di awal kuliah, ketika kita baru mulai masuk di StatDAS, kita akan belajar ya menggunakan yang namanya software JASP ya. Nah, tapi ini karena memang keterbatasan waktu ya, dan saya kira kalian bisa mempelajarinya sendiri dari YouTube ya. Kalian tinggal search JASP mulai dari basic-basicnya. Ini kebetulan aplikasi ini free ya, bisa kalian download secara bebas atau nanti minta bantuan dari kakak-kakak Asdos ya, nanti dikasih linknya, kalian bisa download sendiri. Mulailah belajar tutorialnya yang gampang banget kok ini. Saya kira generasi kalian sangat jago lah yang kayak gini ya. Jadi saya kasih soal, ini nanti outputnya kira-kira seperti ini ya, outputnya nanti kira-kira seperti ini. Jadi dia ada juga ini one sample t-test, ini statistik deskriptifnya ya. Ini contoh untuk soal yang ini ya. Jadi ini statistik deskriptifnya, min-nya sekian, standar deviasinya sekian, lalu ini adalah nih signifikannya sekian, ini nilai T hitung nih ya, bukan T tabel, DF-nya, R-nya kan 12, perbedaan min-nya, lalu nih confidence intervalnya. Nah ini dia signifikan atau tidak, kita tinggal lihat nilai ini. Kalau dia kurang dari 5%, kalau nilai ini alfa maksudnya ya, maka dia signifikan. Nah,
Ini nanti outputnya seperti ini. Jadi saya keluarkan ini supaya kalian latihan ya. Bagaimana caranya? Nah, ini saya berikan satu link di sini ya, kalian bisa lihat dari link YouTube ini. Nggak lama belajar ini. Ini videonya saya lupa nih, sekitar kayaknya nggak ada 15 menit. Jangan-jangan cuma 10 menit aja nih belajar yang kayak gini. Jadi kalian tiru, terus kalian akan dapatkan output seperti ini. Ya, untuk apa namanya? Untuk ujian ya. Untuk ujian biasanya akan keluar output seperti ini, dan saya kira kalian tahu lah nih cara bacanya ya, simple banget ya kan, ini udah tahu nih confidence interval sekian. Nah, cuman yang jadi problem biasanya gini ya, kalau misalkan ini soal ujian, lalu ini dikosongkan gitu, lowernya, batas bawah dari confidence interval. Nah, bagaimana cara kalian mencarinya ya, berdasarkan data-data yang ada di sini ya, silahkan nanti latihan. Oke ya, saya kasih clue sedikit tentang ujian ya, semoga bermanfaat ya. Materi ini menjadi dasar nanti di start infer, belajar lagi, t-test lagi, tapi sampelnya nggak 1, bisa 2, bisa 3 ya, namanya uji ANOVA, nanti bisa 3, bisa 4, bisa 5. Jadi mumpung masih one sample statistik, pelajarilah dengan baik ya, semoga berguna. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi diskusi di kelas tanya jawab. Ya, saya tutup. Terima kasih.